Perang di Gaza masih terus berkecamuk, korban terus berjatuhan, fasilitas medis di Gaza pun kian terbatas karena ikut dijadikan sasaran perang pasukan Israel. Rumah sakit Indonesia di Gaza salah satu yang masih bertahan. Hadir bersama kami di studio CNN Indonesia, Edi Wahyudi, Site Manager Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mbak. Pak Edi, Anda menjadi salah satu pihak yang berkontribusi terhadap pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada tahun 2011. Kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Kita tahu bahwa 1-2 hari belakangan Israel menuding bahwa Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza adalah markas dari Hamas. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, kami ketika hadir awal tahun 2011, kami mencari lokasi pembangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina itu memang kita mencari di lokasi di Gaza Utara. Karena di Gaza Utara itu setiap terjadi peperangan yang kami dapat informasi adalah banyak jatuh korban. Gitu. Sehingga kami dalam hal ini berhubungan langsung dengan pemerintah Palestina dan kami menjaga sisi humanity, sisi kemanusiaan. Ya kami tidak ada hubungan koneksi dengan, maksudnya tidak ada dengan faksi-faksi yang ada. Jadi komunikasi kami digunakan adalah dengan pemerintah gitu. Nah mengenai di situ adanya markas, ya kami melihat itu adalah tanah kosong yang kami terima pada awal gitu. Oke, termasuk dengan tudingan juga selain menjadi markas Hamas adalah bunker, tempat penimbunan solar. Seperti yang ditunjukkan mungkin di beberapa gambar atau video. Apakah itu yang terlihat? Ya, memang kami juga melihat ada tudingan-tudingan bahwa di situ ada bunker dan sebagainya. Saya sendiri sebagai site manager pembangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina, mulai dari awal sampai akhir dari pembangunan, mulai tahap 1 sampai tahap 2. Nah, mengawal rumah sakit itu dan kami menyatakan bahwa tidak kami temukan selama pembangunan itu adanya terowongan-terowongan di bawah Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina. Dan saya sendiri ketika ada pembangunan basement sedalam kurang lebih 8 sampai 10 meter kami gali untuk pembangunan itu. Dan kami tidak menemukan adanya terowongan-terowongan tersebut gitu. Oke, termasuk ini juga harus menjawab bagaimana tudingan dari Israel bahwa rumah sakit yang berada di Gaza ini dijadikan sebagai tameng bagi militan Hamas gitu. Anda kan berada 10 tahun kalau saya tidak salah ada di sana. Kita sekali lagi Mercy Indonesia hadir di sana adalah benar-benar menjaga sisi kemanusiaan. Kenetralan kami jaga gitu loh. Karena kami berangkat dalam hal bagaimana penanganan korban, mulai dari korban meninggal sampai korban luka-luka gitu. Oke. Tidak beralasan artinya itu ya? Tidak ya? beralasan. Oke, terkait dengan Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, sebenarnya ini siapa kemudian yang mengelola dari mulai pertama kali dibangun sampai dengan sekarang berdiri, itu bagaimana Pak ini? Rumah Sakit Indonesia adalah milik 270 juta rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Rumah Sakit Indonesia adalah murni pembangunannya dari donasi rakyat Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, dalam pembangunannya ini adalah inisiasi dari Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI yang kita kenal gitu. Nah, pengelolaan ini mulai pembangunan fisik, kemudian juga ada peralatan yang kita siapkan dengan peralatan medis maksudnya. Setelah selesai, kemudian kita serahkan kepada pemerintah di Palestina. Dalam hal ini di Jakarta sendiri diterima oleh pihak kedutaan besar Palestina. Ya, itu adalah dari yang kita tahu adalah mereka dari Fatah. Jadi kita nggak ada hubungan dengan masalah faksi-faksi yang ada. Jadi betul-betul Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina itu adalah sisi kemanusiaan. Oke. Dari Indonesia untuk Palestina Dari ya? Indonesia untuk Palestina. Baik, Pak Edi, Anda berarti berada di Gaza selama kurang lebih 10 tahun? 10 tahun. Oke, 10 tahun. Bahkan Anda juga pernah melewati perang, ya kan? Karena memang Anda berada di daerah konflik. Tapi dengan apa yang terjadi 1 bulan terakhir dari tanggal 7 Oktober,
Bagaimana Anda membandingkan pengalaman Anda di sekarang dengan apa yang kita lihat setiap hari di media sosial, di pemberitaan dan lain sebagainya? Iya, yang pertama adalah bahwa yang kami tegaskan bahwa Rumah Sakit Indonesia itu adalah batasnya tertentu di dalam batas area pagar yang kami bangun di sekeliling Rumah Sakit Indonesia. Kalau ada tudingan-tudingan bahwa di depan rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Indonesia, itu tidak beralasan. Ya, karena itu adalah satu bangunan yang di sana adalah dibangun oleh pihak negara lain. Gitu. Nah, dalam kondisi perang, kami juga sempat mengalami itu 2014 gitu. Dan memang Israel itu membombardir itu pernah juga terjadi di seputaran atau di area-area yang berdekatan dengan Rumah Sakit Indonesia. Gitu. Oke, ketika perang berkecamuk 1 bulan yang lalu, banyak rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Indonesia mengaku petugas medisnya kewalahan. Betul. Karena banyak sekali korban berjatuhan, baik korban jiwa, kemudian luka. Dari pengamatan Anda dalam pembangunan rumah sakit Gaza ini, memang seberapa banyak rumah sakit ini bisa menampung? Apakah dengan korban yang sebegitu banyak ini bisa mengakomodir? Ya, makanya kan di Rumah Sakit Indonesia itu memang untuk jalur-jalur evakuasi korban luka itu betul-betul steril gitu loh. Jadi jangan sampai ada orang-orang berkumpul di jalur, karena memang kecepatan untuk mendorong korban itu harus berlari gitu. Nah, mengenai daya tampung, ya benar-benar tidak bisa tertampung, karena kita saja tahun 2016 ketika tahap pertama kita dengan 3 lantai kita bangun, itu saja kita untuk menangani pasien side effect dari perang-perang sebelumnya itu sudah tidak bisa, karena hampir tiap hari 300 sampai 400 pasien itu mengular, itu panjang dia mengantri di rumah sakit, sehingga kita dengan inisiasi kembali bagaimana menambah 2 lantai. Jadi sekarang total menjadi 5 lantai. 5 lantai. Ini pun tetap tidak bisa tertampung karena seperti dokumentasi atau reportase dari relawan Mercy, 3 relawan Mercy yang masih berada di jalur Gaza Palestina mewakili rakyat dan bangsa Indonesia di sana untuk membantu Rumah Sakit Indonesia, itu nampak bahwa jenazah-jenazah itu bertebaran di area taman. Karena memang mortuary building itu udah nggak mampu, sudah tidak mampu untuk menampung. Dan untuk korban-korban luka pun, ya memang kondisi, apalagi sekarang dengan kondisi listrik yang padam, kemudian ke kondisi bahan bakar yang sangat kritis gitu, sehingga terpaksa kami harus mengurangi listrik-listrik ya yang tidak berhubungan dengan ruang operasi. Rumah Sakit Indonesia itu memiliki 4 ruangan operasi. Kita namakan rumah sakit untuk ruang operasinya ada Jawa 1, Jawa 2, Jawa 3, dan Jawa 4. Nah, ruangan Jawa 1 sampai Jawa 4 ini yang kita prioritaskan untuk listrik. Sementara yang lainnya kita padamkan. Jadi memang penanganannya sudah di atas darurat, betul-betul kritis apa yang kita lihat. Iya. Oke, baik. Pak Edi, ini pasti pertanyaan paling banyak ditanyakan ke Pak Edi. Ketika Anda dengan membawa misi kemanusiaan, atas nama kemanusiaan pada saat itu berangkat ke Gaza, padahal tahu bagaimana kondisi Gaza sebenarnya, daerah rawan konflik, ya kan, bahkan nyawa taruhannya. Apa yang membuat Anda waktu itu mantap untuk bisa berangkat ke Gaza? Kami memang mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama mengakui adalah rakyat dan bangsa Palestina. Sehingga kami di dalam dada kami, kita punya hutang moral gitu loh. Sehingga kita bagaimana membantu rakyat dan bangsa Palestina untuk bisa memerdekakan diri gitu. Dengan segala kondisi-kondisi yang ada, misalkan artinya di sini adalah membantu dalam sisi kemanusiaannya gitu, bukan dalam sisi politis atau kekuasaan. Gitu. Ya, murni humanity. Murni humanity. Apakah ini juga
yang menjadi alasan beberapa relawan kita juga berangkat ke Gaza. Sebelumnya saya ingin tampilkan dulu untuk tayangan yang satu ini. Boleh kita lihat? Kemungkinan hari ini pintu Rafah masih akan terus terbuka untuk warga asing yang ingin mengevakuasi. Kami dan 2 relawan Mercy lainnya memutuskan untuk tidak mengevakuasi karena insya Allah kami akan terus membantu mensuplai makanan serta obat-obatan untuk warga Gaza terkhusus di Rumah Sakit Indonesia. Salah satu relawan Indonesia di Gaza, Fikri Rofiul Haq, adalah putra dari Pak Edi. Iya, Bagaimana Pak Edi sebagai seorang ayah mendengar itu pernyataan Fikri beberapa hari lalu di saat beberapa sudah kembali ke Indonesia, Fikri bersama 2 relawan lainnya tetap memilih untuk bertahan di Gaza. Iya, sekali lagi kehadiran putra saya Fikri Rofiul Haq itu bukan atas perintah dari saya sendiri selaku orang tuanya, tapi Fikri Rofiul Haq mengakui dalam setiap wawancara bahwa keberadaan dia adalah memang benar-benar hati nurani. Gitu. Hati nurani, bagaimana sisi-sisi kemanusiaan tersentuh melihat banyaknya korban. Nah, dia tidak tega dalam hatinya dalam kondisi rumah sakit yang penuh dengan jenazah, rumah sakit yang penuh dengan darah akibat korban-korban luka. Kok dia harus meninggalkan rumah sakit itu? Justru seharusnya dia mengatakan bahwa harus yang lebih untuk bisa membantu dari sisi kemanusiaan. Jadi sedemikian, Pak. Ya. Pak Edi dari tadi berkaca-kaca, saya sudah memperhatikan Pak Edi. Apakah itu juga restu dari Pak Edi untuk Fikri? Memang ya karena itu buah hati saya ya. Tentunya rasa rindu, rasa kedekatan kami itu begitu tinggi. Tetapi dibandingkan dengan bagaimana melihat penderitaan dari korban-korban yang berjatuhan, yang sekarang sudah 10.000 lebih syahid, sudah 10.000 lebih meninggal, dan lebih dari 23.000 sudah mengalami luka-luka gitu ya. Ya kami kuat hati untuk memberikan restu kepada putra saya, Fikri Rofiul Haq. Saya sebagai orang tua, sebagai ibu sedikit banyak paham dengan apa yang dirasakan oleh Pak Edi dan juga keluarga. Bagaimana rasa rindu itu? Kapan terakhir komunikasi dengan Fikri? Terakhir kita tadi pagi, itu pun sebatas say hello saja. Karena memang di sana ada keterbatasan mengenai jaringan wifi ya, jaringan internet dan sebagainya ya. Saya sering menegur sapa misalkan dengan kalimat-kalimat salam, kemudian apa kabar Kak gitu kan. Ketika dia menyatakan menjawab salam saya, kemudian ketika Fikri kemudian mengatakan oh alhamdulillah baik Bi, itu sudah menjadi memenuhi rasa rindu kami sebagai orang tua. Oke. Fikri juga cukup rajin untuk memberikan informasi kepada CNN baik melalui kabar teks ataupun juga video. Jika mungkin Fikri menyaksikan sekarang, apa yang ingin Pak Edi sampaikan kepada Fikri? Ya, Fikri Rofiul Haq, Anda sebagai relawan kemanusiaan yang berada di jalur Gaza Palestina, kuatkan kesabarannya dan juga teguhkan pendirian Anda sebagai salah satu relawan, sebagai salah satu wakil dari rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina. Dan jangan lupa jaga kesehatan, kemudian juga terus semangat untuk meringankan mungkin baru sedikit yang kita bisa kerjakan, tetapi tentunya niat yang kuat itulah yang terpenting buat kita membantu meringankan penderitaan rakyat dan bangsa Palestina. Melihat kondisi Palestina, melihat kondisi Gaza sampai dengan sekarang, apakah masih ada kemantapan Pak Edi untuk kembali ke Gaza? Justru itu yang semakin memantapkan. Justru itu saya semakin mantap. Insya Allah mohon doanya dari rakyat dan bangsa Indonesia. Kami Medical Emergency Rescue Committee akan berangkat
dengan kurang lebih 6 sampai 10 orang, terdiri dari tim medis dan juga terdiri dari engineer saya sendiri. Jadi tim medis adalah bagaimana mereka membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya darurat di bidang medis. Kemudian tim engineer bagaimana kita untuk memperbaiki ya kondisi di Wisma kita di sana, Wisma Indonesia, di Wisma Dr. Djos Rizal, dan juga memperbaiki rumah sakit yang memang sebagian harus kita segera rapikan. Baik, kita tentu berharap bahwa Indonesia terus memberikan dukungannya, dan kita berharap masih ada keyakinan bahwa perang di Gaza akan berakhir. Kita doakan juga untuk Fikri dan juga 2 relawan Indonesia untuk tetap sehat dan bisa kembali dalam keadaan yang baik. Ya. Terima kasih Sama-sama, Pak Edi sudah ya. bergabung dengan kami di CNN Indonesia pada sore hari ini. Sehat selalu untuk selalu. Bapak dan juga Ya. relawan lainnya. Ya.